Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berada di kelas 10 yang mengambil kurikulum Merdeka. Nah, saat ini akan terjadi perubahan ya nanti ketika kalian masuk di kelas 11 di tahun ajaran baru mendatang. Tapi sebelumnya Bapak membutuhkan data nih untuk menentukan pilihan program yang nanti kalian minatin. Karena di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi namanya jurusan IPA, IPS, atau bahasa murni. Tetapi kalian boleh memilih 7 mata pilihan, mapel pilihan, itu yang sesuai dengan peminatan kalian. Nah, nanti dari 7 mapel pilihan terbanyak tersebut, itu bisa Bapak masukkan dalam program kurikulum ya, di kurikulum operasional. Ini mohon bantuannya teman-teman untuk mengisi di Google Form untuk pengisian di kurikulum operasional. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya, bahwa di kurikulum Merdeka ini nomor 56 tahun 2022 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Di mana dalam struktur kurikulum Merdeka ini, nah, ini program paket C itu yang umum tetap ya, pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, kalau di kelas 10 itu sebenarnya ada mata pelajaran IPA dan IPS yang dijadikan satu ya. Kemarin di kelas 10 ya, dengan PJOK dan seni. Nah, kemudian nanti di kelas ini hanya diberikan di kelas 10 ya. Di sini ada tandanya untuk SKK-nya yang ada ya. Di kelas 11 itu kalian sudah masuk di kelompok mata pelajaran ini. Kalian boleh pilih nih, apakah MIPA aja, IPS aja, atau bahasa. Nah, kalau kita kan biasanya menggunakan IPS saja ya, kalau di kelas 11 dan kelas 12, karena lebih banyak ke materi-materi umum ya di sini. Di sini ada 4 mapel sudah ada di IPS. Kalau seandainya nanti kalian pilih yang di IPS ini sudah ada 4 mapel. Tinggal kalian tambahin 3 mapel lagi. Apakah kalian mau nambah di MIPA-nya informatikanya, informatika ini komputer ya, ataukah juga boleh nambahkan di bahasa, misalnya untuk nambah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Atau kalau misalnya kalian ada referensi bahasa Arab, juga boleh ya. Jadi silakan kalian pilih dari berapa mapel nih ya. Nah, keseluruhan mapel pilihan ini kalian boleh milih 7 pilihan mapel. Nanti mapel-mapel yang terbanyak atau mapel-mapel yang banyak dipilih, itu yang nanti Bapak akan masukkan di dokumen operasional. Nah, jadi kita tuh setiap tahun membuat dokumen kurikulum operasional ya. Namanya ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini yang mengatur tentang kegiatan pembelajaran kita. Apakah itu tatap muka ataukah ada mandiri. Nah, di sini ini nanti setelah data itu terkumpul, nanti Bapak akan olah. Datanya nanti diolahnya di sini ya. Dari struktur kurikulum yang tadi ada, itu nanti akan didistribusikan per mapel-mapelnya. Nah, ini contohnya ya, ini yang sudah Bapak susun. Ini kalau kita mengambil mata pelajaran IPS, ini kan masih ada sisa kelebihan mapelnya kurang. Nah, misalnya kita mau nambah matematika tingkat lanjut atau informatika. Tapi kalau kalian nggak suka matematika, bisa nih larikan ke yang lain. Misalnya bahasa Indonesia tingkat lanjut atau bahasa Inggris. Atau juga bisa menambah ke mapel yang lain ya. Misalnya bahasa Arab atau yang lain. Itu saja mungkin gambarannya. Nanti bisa simak penjelasannya di video berikut ya dari Direktorat PMPK ya untuk penjelasan tentang struktur kurikulum itu. Oke. Paket C ini mah agak kecil ya. Struktur kurikulum paket C itu ada keterangan ada 2 fase kan, fase E dan fase F. Fase E itu kelas 10, fase F kelas 11, 12. Tadi Bu Saud sudah mengatakan sekarang tidak ada lagi penjurusan, tidak ada lagi peminatan. Tapi kemudian ada namanya kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran pilihan. Menariknya di fase E itu ada IPA, IPS. Jadi walaupun ini 6 dan 7 itu IPA, IPS, kemudian ke kanan itu seakan-akan di fase F juga diajarkan, tolong dipelajari di dalam Capman itu ada keterangan. Ini kan bintang berapa ini? Bintang 2. Bintang 2 di sini dijelaskan
diberikan pada kelas 10, fase E. Kemudian ada sejarah bintang 3. Bintang 3 ini apa Pak? Nek jenderal. Legend ya. Ada bintang 3 ini. Sejarah bintang 3 diberikan pada kelas 11, 12. Jadi membaca tabel ini harus hati-hati. IPA IPS jangan berikan juga di fase F. Karena hanya diberikan di fase E sebelum ada memilih mata pelajaran. Kemudian sejarah jangan berikan mulai kelas 10. Karena di kelas 10 masuk di dalam IPS. Oke. Nah, bisa clear ya? Nah, berarti Bapak Ibu nanti tahun pertama ini yang pakai C, ini yang bintang 2 ini diberikan. Bintang 2 diberikan, bintang 3 tidak. Ditambah nanti PJK dan seni. Oke, clear? Kelas 10. Nah, nanti kalau sudah kelas 11, baru mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan. Lanjut, Mas. Nah, sekarang sebelum ke mata pelajaran pilihan, saya ingin menjelaskan. Untuk mata pelajaran pilihan itu disesuaikan ketentuannya, disesuaikan dengan sekolah SMA atau madrasah aliyah ya, ketentuannya sama. Kemudian PKBM, SKB wajib untuk memberikan muatan pelajaran kepercayaan jika ada. Jadi kalau ada tidak boleh ditolak. Ini amanat kurikulum. Kemudian proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat bakat kemampuan peserta didik, terutama dalam rangka memilih mata pelajaran pilihan tadi, dikoordinasikan dengan guru BK. Kalau belum ada guru atau tutor BK, dikoordinasikan oleh guru yang lain. Jadi harus ada guru yang tutor yang mengampu bagaimana mendampingi peserta didik memilih mata pelajaran pilihan. Oke, lanjut Mas. Ya. Di cancel aja, jangan live meeting, nanti kita bubar itu. Mata pelajaran IPA dan IPS tidak dipisahkan. Jadi kan tadi ada kelas 10 kan ada IPA IPS ya. Kelas 10 mata pelajaran IPA dan IPS tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang spesifik. Dalam arti begini, di dalamnya kan ada mata pelajaran itu ada muatan IPS, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi ya. Itu tidak boleh disajikan terpisah menjadi mata pelajaran sendiri. Mata pelajarannya kelas 10 ya IPS. Mata pelajarannya kelas 10 ya IPA. Di dalamnya ada fisika, kimia, biologi. Clear? Jadi jangan sampai ada tutor pelajaran sendiri matematika, kimia, fisika, biologi, nilainya sendiri gitu loh. Tapi nanti lihat bagaimana cara menyajikannya. Pengorganisasian mata pelajaran IPA dan IPS kelas 10 mengajarkan muatan IPA atau IPS secara satu, bisa terintegrasi. Jadi satu mapel IPA itu bisa terintegrasi. Ya. Tidak dipilah-pilah. Bisa terintegrasi. Yang kedua, bergantian dalam blok waktu terpisah. Bergantian misalnya satu semester dibagi Juli sampai Agustus kimia, besok fisika, besok biologi. Clear? Atau paralel. Paralel jalan bareng. Ya, paralel jalan bareng. Boleh, mau Bapak Ibu mau pilih yang mana silakan. Mau merdeka kok bebas kok. Merdeka itu negara merdeka, tapi tidak boleh semaunya sendiri. Negara merdeka mana di dunia yang tidak punya konstitusi? Ada nggak negara yang tidak punya konstitusi? Tidak ada kan? Kurikulum merdeka, satuan pendidikan menggunakan kurikulum merdeka, konstitusinya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu nanti atau sampai sekarang tidak punya kos, berarti satuan pendidikan terjajah. Ayo, siapa yang punya kurikulum operasional? Ayo. Jadi yang tidak punya kurikulum operasional adalah satuan pendidikan terjajah. Belum merdeka. Nah, ini diceritakan juga di kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi bagaimana desain
nanti pembelajarannya IPA IPS seperti apa dibunyikan walaupun hanya satu kalimat, satu ayat di dalam KOS itu. Oke, di dalam KSP. Jelas? Jangan sampai ini tidak dinarasikan. Harus dinarasikan. Bapak Ibu akan menggunakan yang mana? Terintegrasikah, blokkah, atau paralel? Itu kan pilihan ya. Jangan di kurikulum operasional nggak ada. Itu namanya satuan pendidikan bingung. Ya toh? Bingung, di KOS nggak disebutkan kok. Sebenarnya kalau tanda tangannya kepala dinas. Jadi ini harus dipilih ini. Siap Bapak Ibu? Ini tahun ini loh, ini kelas 10 loh ya. Nanti harus jelas. Jangan terus di tengah-tengah semester. Pak ini gimana Pak? Mata pelajaran IPA-nya harus diapa ini? Malah bingung-bingung dewe kalau kita ngulon. Loh itu harus dituangkan di dalam KOS. Disebutkan dulu, jelas. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir. Fase F kelas 11 dan 12 struktur mata pelajaran dibagi dua kelompok utama. Satu mata pelajaran wajib yang atas tadi. Wajib itu sejenenge wajib kudu dilaksanakan. Yang 10 atau 11 tadi mata pelajaran. Coba Mas dibuka ke atas, Mas. Nah, ini 10 ini. 10 mata pelajaran harus dilaksanakan. Ini yang wajib, tidak boleh dikurangi salah satu. Termasuk PJOK, termasuk seni. Mengajarkan seni jangan seperti yang tadi disampaikan Bu Saud. Seni lukis adalah seni menggambar. Menggambar abstrak atau jadi malah menjelaskan orang cara melukis. Terus seni tari. Seni tari adalah begini-begini loh anak-anak. Enggak usah, langsung praktek, langsung eksekusi kata Bu Saud. Siap? Ya enak loh pelajaran sekarang ini. Langsung praktek. Merasa kok teori. Terus apapun, sekecil apapun langsung praktek. Lanjut, Mas. Oh, sudah ini, oh ya saya ini. Kelompok mata pelajaran pilihan, setiap sekolah, setiap SMA, atau bentuk lain sederajat itu berarti paket C, wajib menyajikan minimal 7. Ini keliru itu. Menyediakan minimal, kurang minimal, Mas. Menyediakan minimal 7 mata pelajaran. Kalau di Kemen 56 tidak ada ketentuan ini. Coba kita ke atas, Mas. Sebentar. Nah, nih. Ya, ditambah minimal. Oke. Terus ke atas. Ke atas ya ini. Kalau di Kemen 56 tidak ada kata-kata minimal. Jadi satuan pendidikan tidak wajib menyajikan berapa mata pelajaran. Pokoknya peserta didik milih. Saya kita tekon. Yang harus milih bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Perancis. Aku besok lulus paket C mau jadi TKW. Jadi saya pengen belajar bahasa Arab. Saya besok pengen kerja di Korea. Saya pengen belajar bahasa Korea. Saya besok pengen ikuti siapa itu penyanyi Indonesia di Perancis. Saya pengen apa? Anggun. Saya pengen nyusul Mbak Anggun. Saya pengen bahasa Perancis. Sing malu sitok pirojal piye jenengan arep. Hah? Kata ini pilihannya 17. Nah, kalau sekarang diciutkan dan itu pun sudah akan menjadi majalah bagi PKBM yang mendadak IPS. Akan menjadi masalah. Bukan majalah. Akan menjadi masalah. Kenapa? Biasanya kan teman-teman itu kan mendadak IPS. Mengajarkan sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Betul? 4. Sekarang 7. Berarti kudu nambah 3. Silakan Bapak Ibu pilih. Bagaimana memilihnya ketentuannya tadi? Mempertimbangkan pengembangan bakat minat peserta didik. Kalau akan selesai paket C mau kemana? Kalau akan meneruskan perguruan tinggi, ingin daftar fakultas teknik, berarti PKB bisa menyediakan mata pelajaran fisika, kimia. Berarti Bapak Ibu bisa mengadakan penelusuran bakat dan minat di kelas 10. Dan itu harus dilakukan di pertengahan tahun maksimal. Kemudian Bapak Ibu putuskan di akhir tahun sebelum masuk kelas 11, Bapak Ibu menetapkan minimal 7 mata pelajaran.
sudah bisa memahami ya. Ini masih setengah tahun lagi mikir. Tapi sekarang harus dipahami ya. Maksudnya setengah tahun lagi melaksanakan dan 1 tahun yang akan datang dieksekusi. Saya kira itu tambahannya Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, monggo, waktunya sudah sore. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.